Puji Tuhan, salam sejahtera buat setiap kita yang saat ini sudah ada lagi untuk memperhatikan, merenungkan kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam renungan rohani pada saat hari ini. Mari sebelum kita memulainya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kebenaran firman Tuhan senantiasa tersedia lagi bagi kami, supaya kami terus memperhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalamnya, sebab itu terangi hati dan pikiran kami, supaya kami semakin mengerti perjalanan kehidupan kami di dalam Engkau. Kami mau mulai renungan malam hari ini, Roh Kudus menerangi, memimpin kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan malam hari ini diberi judul History Maker. Mari kita membaca terlebih dahulu dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 menjadi ayat kunci perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Matius 24 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa kaitannya pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul yang diberikan? Ya, di sini kita akan merenungkan bahwa orang-orang percaya perlu segera dini menyadari bahwa kehidupannya akan dipakai Tuhan, harus dipakai Tuhan untuk menjadi history maker. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia itu pembuat sejarah. Orang-orang yang akan melakukan perubahan-perubahan besar untuk kita lakukan, ya. Harus terjadi sejak kita mengenal juru selamat. Kita melakukan, kita mengalami perubahan, pembaruan budi kita. Kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu tertulis dalam kitab Roma, ya, suratan Roma. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia pembuat sejarah ini maknanya merujuk kepada orang-orang yang berani melangkah, melakukan perubahan. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri yang harus berubah, dan perubahan yang kita lakukan, ya, keberanian untuk melangkah dalam kebenaran firman Tuhan ini akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, akan membawa Injil bagi seluruh orang. Karena kita harus bekerja, kita harus segera ikut dalam waktunya Tuhan. Dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita terus bertambah mengenal rencana-rencananya yang harus digenapi, bahkan segera digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita sekali lagi memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Orang-orang percaya, kita yang saat ini merenungkan firman Tuhan, perlu bergerak cepat dalam waktunya Tuhan, yang juga kita percaya sedang dipercepat. Kalau kita memperhatikan tanda-tanda yang ada dalam Matius 24 di ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat pertama, ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini untuk kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa yang kita renungkan dari ayat-ayat yang sudah kita baca malam hari ini? Tanda-tanda yang terus terjadi, kita memperhatikan ya. Berita-berita yang kita dapat dengar hari-hari ini. Penyesatan-penyesatan yang dengan belak-belakan mulai muncul. Itulah sebabnya orang-orang percaya harus segera juga ikut ya, mengenal rencana Tuhan. Apa yang penting? History maker adalah orang-orang yang melangkah, berani melakukan ya. Kita perlu keluar dari zona nyaman kita, dan mungkin kita pikir kehidupan kita untuk diri kita. Tapi mari, biarlah malam hari ini kita mengerti hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Mari juga kita perhatikan ya, ayat yang akan meneguhkan kita dalam Roma 6 ayat yang ke-11 sampai 13. Roma 6 ayat 11 sampai 13, kita mau berbicara dengan tujuan Tuhan yang kita lakoni dalam kehidupan kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita dengan sadar menyerahkan kehidupan kita untuk dipakai Tuhan dalam rencananya. Apa? Hari-hari ini kita perlu diingatkan, menjelang kita memperingati kenaikan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Ini semua untuk kita dapat menjadi orang-orang yang terus bergerak dalam rencana Tuhan. History maker adalah bagaimana kita melaksanakan amanat agung. Dan saatnya telah tiba bagi kita untuk kita terus memperhatikan perjalanan ini. Bukan sekedar bagi kita sendiri, tapi kita menjadi pelaksana-pelaksana dari rencana Tuhan. Melakukan perubahan-perubahan mulai dari diri kita sendiri untuk segera mungkin masuk dan melaksanakan amanat agung. Pelaksana-pelaksana dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita pikirkan, tapi biarlah kita tertuju untuk ikut dalam ayat yang tadi disampaikan ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan. Kita ikut dalam bagian itu. Kita ikut memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan ini, kepada seluruh bangsa. Mulai dari keluarga, kehidupan kita keluarga, orang-orang sekitar kita. Lakukan perubahan-perubahan. Karena Tuhan sudah mengubah kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini yang kita renungkan, bagaimana hidup kita diserahkan untuk menjadi pelaksana-pelaksana hukumnya Tuhan. Pelaksana amanat agung.
ikut membuat gerakan, memberitakan Injil Kerajaan Allah sebelum waktunya tiba, bahwa segalanya sampai pada kesudahan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita malam hari ini untuk kita menyiapkan diri kita bagi Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau rindukan, Tuhan inginkan kehidupan kami umat-umat Tuhan bersegera menjadi orang-orang yang melakukan perubahan-perubahan yang besar hari-hari ini, mengingat segala sesuatu yang juga terjadi dengan begitu giatnya penyesatan-penyesatan yang ada. Tapi kami perlu ada di pihak Tuhan. Umat-umat Tuhan perlu ada di pihak Tuhan untuk juga bersegera turut memberitakan, turut menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga banyak orang lebih akan dapat diselamatkan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus yang baik, urapi kehidupan kami, pimpin kami dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Jaga kami supaya kami tidak ikut dalam kesesatan-kesesatan yang ada. Tapi biarlah dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kami terus dijagai dan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, beracara dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita, bergembira dalam apa yang sedang dan terus Tuhan kerjakan bagi kami, bagi hal-hal besar atas dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosianim bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantai Kosta.